Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana dengan rahmat dan karunia-Nya lah semata, dengan berbagai macam limpahan rahmat dan curahan nikmat demi nikmatnya, sehingga di malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kita kesempatan untuk berkumpul bersama di tempat yang sederhana ini, namun insyaallah taala termasuk dari tempat-tempat yang terbaik di muka bumi ini. Suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa tempat yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai di muka bumi ini adalah masjid-masjid Allah. Bagaimanapun keadaannya, walaupun dia tidak mewah, kalau dia adalah masjid tempat ibadah, maka itu adalah tempat yang terbaik yang ada di muka bumi ini. Ketahuilah adik-adikku sekalian, tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala itu bukanlah istana-istana, bukanlah hotel-hotel, bukanlah tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh manusia untuk melakukan hiburan-hiburan. Bukan juga tempat-tempat yang dianggap oleh manusia sebagai tempat yang mewah. Akan tetapi tempat yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah masjid-masjid Allah, walaupun tempatnya tidak terlalu menarik dilihat, walaupun tempatnya sangat sederhana. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek tempat di muka bumi adalah pasar-pasar, di mana di pasar itu banyak sekali orang yang berdusta, banyak orang yang melakukan jual beli dengan cara yang curang, banyak orang yang melakukan transaksi jual beli dengan cara bohong, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiklah adik-adikku sekalian, insyaallah taala di malam hari yang indah ini kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita, yakni kitab Sirah Nabawiyah, kisah hidup perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang teramat indah, teramat agung. Kisah hidup seorang manusia yang paling syarat dengan pelajaran. Kisah hidup seorang manusia yang terbaik, di mana kita tidak akan bisa lagi mendapati
satu kisah yang bisa mengungguli keindahan dari kisah hidupnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah manusia yang terbaik. Tidak ada lagi manusia setelahnya yang bisa lebih baik darinya. Beliaulah sebaik-baik suri tauladan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu terdapat suri tauladan yang terbaik. Langsung Allah Subhanahu wa taala dari atas langit yang memberi rekomendasi, dialah manusia yang terbaik yang paling pantas untuk dijadikan contoh tauladan, bukan artis, bukan manusia-manusia yang lain, bukan orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan pernah jadikan kita, jangan pernah tanamkan di dalam hati kita ada manusia-manusia yang kita jadikan fans, ada manusia-manusia yang kita jadikan sebagai idola kita selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya anak-anak yang suka main bola, yang dia idolakan itu Ronaldo misalnya, Ronaldinho, Messi. Yang suka balapan, Rossi. Sudah. Mereka semuanya itu tidak pantas untuk kita jadikan sebagai idola kita. Kenapa? Mereka itu orang-orang yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya jago dalam satu permainan. Mereka hanya bisa membuat kita terpukau dalam satu kegiatan. Namun ketahuilah adik-adikku sekalian, seandainya kita betul-betul mengetahui kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, niscaya kita akan tercengang dan kita bisa mengambil kesimpulan bahwa tidak ada lagi manusia yang pantas kita jadikan contoh teladan kita, yang pantas kita cintai, yang pantas kita jadikan sebagai idola selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah Ronaldo itu berjuang untuk manusia agar manusia itu masuk surga, terhindar dari neraka, tidak pernah. Ronaldo itu tidak pernah berjuang untuk fans-fansnya. Apa yang dilakukan untuk fansnya? Ronaldo itu hanya berjuang untuk dirinya agar supaya terkenal dan dikenal, agar supaya dapat uang. Namun ketahuilah adik-adikku sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tercinta, seluruh hidupnya dia korbankan, dia perjuangkan untuk umatnya, bukan untuk terkenal, bukan untuk dikenal, dan bukan untuk mendapatkan uang. Nabi berjuang, bahkan Nabi korbankan hartanya agar supaya kita bisa selamat dari neraka dan bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu perjuangan Nabi. Artis-artis itu tidak berjuang untuk kita masuk surga, tidak. Dia hanya berjuang untuk dirinya sendiri. Dia hanya berjuang untuk bisa dikenal kemudian dapat uang. Jadi untuk apa menjadikannya sebagai fans-fans kita? Kita dibodoh-bodohi saja. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak ada pendidikan yang beliau ajarkan kepada umatnya yang merupakan perkara itu merupakan perkara yang sia-sia dan tak berguna. Oleh karena itu adik-adikku sekalian, dengar. Mari kita senantiasa bersemangat untuk mempelajari kisah hidupnya Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan ini kita termasuk kita bisa menjadi orang-orang yang dirindukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di telaganya. Baiklah adik-adikku sekalian, kita akan mulai membaca kisahnya, dan kita sudah masuk pada kisah berbagai macam strategi, masih tentang bab berbagai macam strategi kaum musyrikin Quraisy dalam menghalang-halangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara jalan yang mereka tempuh untuk menghalangi dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka melakukan debat dan saling membantah. Dari mereka mendebat kaum muslimin, mereka debat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mendebat orang-orang yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Jadi mereka melakukan debat. Ketika mereka sudah kalah dari suatu rencana atau satu perbuatan yang mereka lakukan untuk menghalangi dakwah Nabi, maka mereka melakukan rencana yang lain. Dan ini salah satunya. Baiklah, ada 3 perkara agama yang dirasa sangat aneh oleh orang-orang musyrik. Dan perkara-perkara tersebut menjadi faktor perselisihan yang terjadi antara mereka dengan kaum muslimin. Ada 3 sebab besar yang mereka senantiasa perdebatkan. Yang pertama adalah masalah tauhid, yakni menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Tuhan yang disembah, menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai yang Maha Esa dan tidak boleh menyembah tuhan-tuhan yang lain. Kaum musyrikin heran akan perkara ini. Kaum musyrikin pun menjadi seolah-olah mereka tidak bisa menerima. Mereka heran. Mereka mengatakan, kenapa Muhammad itu menjadikan sesembahan itu cuma satu? Padahal kita punya banyak sembahan. Kaum musyrikin kan punya banyak sembahan. Fokus ke sini adik-adikku sekalian. Fokus ke sini. Mereka punya banyak sembahan. Orang Hindu misalnya punya banyak dewa-dewa, sama dengan orang musyrik dulu. Ada Tuhan gunung, ada Tuhan laut, ada Tuhan macam-macam, banyak Tuhannya. Mereka heran. Sementara Nabi punya cuma satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, kenapa dia itu Muhammad menjadikan Tuhan cuma satu? Padahal Tuhan itu banyak. Kata mereka, ini kata mereka ya, kata orang-orang bodoh. Orang musyrik, orang bodoh. Ini kata orang-orang bodoh. Coba kita perhatikan adik-adikku sekalian, siapa yang bodoh sebenarnya? Kita sebagai kaum muslimin, Nabi kita atau mereka yang menjadikan Tuhan satu atau Tuhan banyak? Mana yang lebih baik, Tuhan itu satu atau Tuhan itu banyak? Satu. Contoh misalnya, kalau Aal punya 10 bos, yang satu bilang, Aal, kamu sebentar belanja di sebelah timur. Tuhannya lagi datang, Aal belanja di sebelah barat. Datang lagi Tuhannya satu, Aal pergi kamu ini. Sampai 10 yang memerintahkannya sesuatu. Pusing, stres Aal. Yang mana yang mau diikuti? Sementara Tuhan itu kalau memerintah harus dipenuhi perintahnya. Tuhan yang mana mau didahulukan perintahnya kalau begini? Ini kan bikin kacau, bikin stres. Tapi kalau Tuhan itu cuma satu, enak tidak? Enak. Tuhan menyuruh kita ke sana, kita langsung ke sana, tidak ada beban. Tuhan menyuruh kita sholat, kita langsung sholat, tidak ada beban. Tidak ada lagi yang menyuruh kita sholat untuk ini, sholat untuk itu, tidak ada. Enak, Tuhan itu satu. Dan seandainya adik-adikku sekalian, coba kita berpikir, seandainya Tuhan itu banyak, seandainya Tuhan itu ada 5 atau 10, atau tidak usah terlalu banyak, 2 saja, niscaya bumi ini akan hancur. Bumi ini pasti akan hancur. Kenapa? Karena setiap Tuhan itu ingin berkuasa. Jadi kalau ada 2 Tuhan, mereka akan bertengkar. Mereka akan mempertahankan wilayah kekuasaannya. Jadi bumi ini tidak akan bisa tegak kalau Tuhan itu ada 2. Apalagi kalau 10. Mereka akan saling mengakui, ini wilayah saya, ini tempat saya, ini hamba saya, ini ciptaan saya. Hancur bumi ini. Dan ini pemikiran yang sangat bodoh. Ini yang selalu mereka pertentangkan. Kenapa Nabi menjadikan Tuhan itu satu? Karena memang Tuhan itu satu. Hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah. Tidak ada yang lain. Dan enak kalau Tuhan itu satu, enak sekali. Tidak ada kekacauan. Damai bumi ini. Hanya satu yang mengatur. Ya. Jangan cerita. Jangan cerita di bawah.
Jadi salah satu yang mereka pertentangkan, yang mereka perdebatkan adalah tentang ketauhidan, tentang ketuhanan. Kenapa Nabi itu menjadikan Tuhan itu cuma satu? Kemudian yang kedua yang mereka persoalkan adalah kerasulan. Mereka merasa heran, kenapa Rasul itu Allah utus dari kalangan manusia. Heran. Mereka kaum musyrikin menyangka bahwa yang namanya Rasul itu tidak pantas kalau manusia, maunya itu malaikat. Malaikat yang diutus untuk menjadi contoh bagi manusia, untuk menjadi Rasul, utusan bagi manusia. Dan ini adalah pemikiran bodoh, akal-akal yang bodoh. Dasar orang musyrik itu memang akalnya sangat bodoh, dangkal sekali. Coba kita perhatikan adik-adikku sekalian, mana yang lebih baik? Rasul itu dari kalangan manusia atau dari kalangan malaikat? Rasul itu dari kalangan manusia atau malaikat? Yang paling baik? Manusia. Andai kata malaikat, siapa yang bisa mencontoh malaikat? Malaikat tidak makan. Andai kata malaikat, siapa yang bisa mencontoh malaikat? Malaikat tidak menikah. Ya, mau menikah kalau mau jadikan malaikat sebagai Rasul. Andai kata malaikat yang dijadikan Rasul, malaikat itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak pernah bermaksiat. Siapa yang sanggup? Tidak pernah melakukan dosa biar satu. Siapa yang sanggup? Inilah hikmah Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasul itu dari kalangan manusia supaya manusia itu bisa kita contoh. Mereka hidup seperti kita. Nabi makan, kita juga ikut makan. Mencontoh tata cara makannya Nabi. Kita bisa contoh bagaimana caranya Nabi makan. Makan pakai tangan kanan, didahului dengan bismillah. Coba malaikat tidak makan. Bagaimana caranya kita contoh? Jangan juga makan. Nabi berkeluarga, berumah tangga. Kita bisa contoh. Nabi menikah, kita juga bisa menikah. Nabi melakukan berbagai macam kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh manusia, kita bisa contoh. Kenapa? Karena Nabi itu dari manusia, sama seperti kita. Bisa kita contoh. Kalau dia dari malaikat, bisa terbang. Mati mau kau. Tidak bisa. Ini cara berpikirnya orang-orang musyrik ya. Cara berpikir yang bodoh. Mereka tidak mengetahui hakikat yang benar. Kemudian yang ketiga yang selalu mereka pertentangkan adalah hari kebangkitan setelah mati. Mereka saling membantah dan berdebat seputar masalah-masalah ini. Dalam perkara kebangkitan setelah mati. Dengar. Mau cerita. Mereka mengatakan, mereka terheran-heran. Kenapa mereka mengatakan, mungkinkah manusia itu setelah dia mati menjadi tulang, yang tersisa darinya tinggal tulang, mungkinkah manusia itu bisa hidup lagi? Kenapa kata Muhammad itu manusia nanti lagi dibangkitkan, kemudian akan dibalasi, kemudian akan ada surga dan neraka? Mereka heran. Mereka tidak sampai berpikir, akalnya tidak bisa menjangkau hal yang seperti itu. Akal mereka begitu bodoh. Mereka tidak mampu. Akal mereka tidak mampu menerima bahwasanya setelah manusia mati itu Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan kembali orang-orang yang sudah mati. Padahal mudah saja adik-adikku sekalian ya. Kalau kita mau berpikir secara akal, mudah saja bagi Allah. Mana yang lebih mudah?
Mana yang lebih mudah? Menciptakan sesuatu yang belum pernah ada atau membangkitkan sesuatu yang sudah pernah ada? Memperbaiki sesuatu yang pernah ada. Mana yang lebih mudah? Misalnya motor itu, tidak ada motor. Mana yang lebih mudah? Kita membuat motor atau motor itu pernah ada tapi rusak, mati. Kita perbaiki. Mana lebih mudah? Memperbaiki atau membuat? Itu. Dulu kita ini tidak pernah ada. Bukan orang tua kita yang menciptakan kita. Mereka hanya melakukan sebab. Bukan orang tua kita yang menciptakan kita. Orang tua kita tidak pernah tahu kalau kita bisa terlahir di perutnya. Allah Subhanahu wa taala semata yang menciptakan kita. Dulu kita tidak pernah ada. Setelah kita mati, sulit tidak Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kita kembali? Tidak. Kenapa? Karena sebelum kita ada saja Allah Subhanahu wa taala bisa ciptakan kita. Apalagi kalau kita sudah pernah ada. Biarpun sudah menjadi tulang, tinggal Allah bungkus lagi dengan kulit yang baru, kemudian Allah kembalikan ruh kita ke situ, tinggal langsung hidup lagi. Mudah bagi Allah, tidak ada yang sulit. Akal mereka tidak bisa menjangkau itu. Orang-orang musyrik, karena mereka memang orang-orang yang bodoh. Sudah. Baik, dalam masalah kebangkitan ini, dalam perkara kita akan bahas satu persatu. Ada 3 poin besar yang mereka perdebatkan dengan Nabi. Yang pertama adalah ketauhidan. Yang kedua adalah masalah risalah, kerasulan. Dan yang ketiga adalah tentang hari berbangkit. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dalam masalah hari berbangkit setelah manusia mati. Masalah ini benar-benar tidak pernah terbayang oleh mereka. Mereka diliputi rasa heran, aneh, dan perasaan mustahil akan terjadinya perkara ini. Mereka merasa bahwa mustahil manusia itu kalau sudah mati mereka akan dihidupkan kembali. Mereka tidak mau percaya. Dalam perkara ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang mereka dalam sebuah surah, dalam surah As-Saffat ayat 16 hingga 17. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apakah apabila kami telah mati? Di sini Allah Subhanahu wa taala ceritakan tentang ucapan mereka, ini ucapannya orang musyrik yang Allah ceritakan ya. Mereka mengatakan, apakah apabila kami telah mati dan telah menjadi tanah serta telah menjadi tulang belulang, apakah benar-benar kami akan dibangkitkan kembali? Dan apakah bapak-bapak kami yang terdahulu juga dibangkitkan? Apakah bapak-bapaknya yang sudah lama mati itu juga akan dibangkitkan? Mereka bertanya-tanya, apakah betul-betul kita kalau sudah mati nanti setelah hari kiamat akan dibangkitkan kembali? Mereka heran. Allah Subhanahu wa taala yang langsung ceritakan tentang keheranan mereka. Kemudian di ayat yang lain mereka juga berkata, itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Coba lihat ucapan mereka. Tidak mungkin, kata mereka ya. Tidak mungkin kita akan dibangkitkan kembali. Jadi ini kata mereka. Itu adalah suatu pengembalian yang tidak mungkin. Kemudian di dalam ayat yang lain mereka juga mengatakan, maukah kami tunjukkan kepada kalian seorang laki-laki yang memberitakan kepada kalian bahwa apabila badan kalian telah hancur sehancur-hancurnya, sesungguhnya kalian benar-benar akan dibangkitkan kembali dalam penciptaan yang baru. Apakah dia mengadakan kebohongan terhadap Allah ataukah ada padanya penyakit gila? Mereka mengatakan bahwa Nabi itu telah dijangkiti penyakit gila. Karena Nabi mengatakan setelah kita mati nanti
kita akan dibangkitkan lagi dengan kehidupan yang baru di negeri akhirat. Sehingga karena mereka tidak percaya, mereka mengatakan Nabi itu sudah gila. Padahal mereka sebenarnya yang gila ya. Mereka yang gila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala benar-benar membantah mereka. Di sini bantahan untuk mereka yang mengatakan Nabi itu gila. Ya. Allah membantah mereka dengan berbagai bantahan. Maka jika tidak ada sebuah hari kebangkitan, kalau manusia itu tidak dibangkitkan lagi setelah mati, di mana diambil dari orang baik, orang yang soleh, serta dihukumnya orang-orang yang jelek, orang yang bermaksiat. Kalau begitu, seandainya tidak ada hari berbangkit, seandainya kalau kita sudah mati, kita tidak dihidupkan lagi, tidak ada lagi pertanggungjawaban, tidak ada lagi surga dan neraka. Lalu untuk apa kita berbuat baik? Orang yang berbuat baik tidak dibalas lagi dengan surga. Orang yang berbuat jahat tidak dibalas lagi dengan neraka. Untuk apa kita sholat? Untuk apa kita berbuat baik? Kalau begitu sama saja dong. Orang jahat dengan orang baik sama saja. Bahkan lebih untung orang-orang yang jahat, karena tidak ada balasan untuk mereka, balasan siksa. Ini kan kebodohan. Terus apa hikmah dari penciptaan manusia? Untuk apa Allah menciptakan kita kalau begitu? Kalau tidak ada hari berbangkit, kalau tidak ada balasan, kalau tidak ada surga dan neraka. Jadi apa tujuan kita hidup di dunia ini? Kalau begitu akan hancur bumi ini. Kenapa tidak ada lagi manusia yang mau berbuat baik? Lebih baik berbuat jahat saja, karena tidak ada balasannya neraka. Tidak ada balasan siksa. Setengah mati berbuat baik, setengah mati sholat, tapi tidak ada di surga. Untuk apa? Sementara hikmah dari penciptaan manusia itu, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita berupa manusia dan jin juga hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan membalasi. Kalau kita sudah beribadah kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala akan membalasi kita dengan surganya. Allah Subhanahu wa taala akan balas dengan surganya. Dan Allah Subhanahu wa taala memperingati orang-orang yang tidak mau beribadah kepada Allah, orang yang berdosa, orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala ancam mereka dengan neraka. Lalu untuk apa Allah mengancam mereka dengan neraka kalau tidak ada hari berbangkit? Kalau manusia tidak dibangkitkan setelah mati, tidak ada balasan, sia-sialah segala apa yang kita perbuat di dunia ini. Tidak ada gunanya kita berbuat baik. Kan begitu ya? Ya Mufli ya? Iya. Inilah salah satu hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan hari berbangkit, hari akhirat, menciptakan surga dan neraka supaya bisa tegak keadilan. Yang berdosa bisa dihukum dengan neraka, yang berbuat baik, soleh, beriman, bertakwa bisa diberikan surga, bisa dimasukkan ke dalam surga untuk menikmati berbagai macam kenikmatan di surga. Adik-adikku sekalian, kalau kalian mau tahu surga itu, kata Nabi, mala ainum ra'at, tidak pernah terpikir di dalam pikiran kita keindahannya, wala udhunun samiyat, tidak pernah terbayangkan, tidak pernah terlihat oleh mata. Betapa indah surga itu. Kita hanya berbuat sedikit di dunia ini, kita hanya beramal sedikit di dunia ini. Waktu kita beramal di dunia ini paling cuma 50 tahun kurang lebih. Namun Allah Subhanahu wa taala beri kita balasan dengan surga yang kekal. Tidak ada lagi hitungan waktu di surga. Tidak ada lagi dibilang 1000 tahun kamu mati di surga. Ajalmu di surga hanya 200 tahun, tidak ada lagi. Selama-lamanya kita kekal dalam kenikmatan. Coba lihat betapa besar balasan Allah Subhanahu wa taala untuk kita kalau kita di dunia ini berbuat baik, kita di dunia ini beriman, kita di dunia ini bertakwa. Namun dasar orang-orang musyrik ini sudah bodoh,
dompala lagi. Iya, dompala. Kalau begitu mereka berpikirannya tidak usah berbuat baik karena tidak ada di hari berbangkit. Iya kan? Tidak usah berbuat baik karena tidak ada di surga dan neraka. Bodoh. Bodoh tambah dompala. Maka dari itu kenapa begitu? Maka dari itu jangan pernah ada yang mau mencontoh mereka. Kalau tidak mau, bodoh dan dompala. Jangan ada yang mau mencontoh. Biar artis terkenal, jangan dicontoh. Kalau dia adalah orang kafir, orang musyrik. Bagaimanapun hebatnya, jangan dicontoh. Karena dia itu adalah orang-orang yang merupakan calon-calon penghuni neraka. Kalau kalian contoh itu, bahaya. Diancam juga dengannya. Akan disamakan nanti. Ingat, Nabi SAW pernah bersabda, "Man tashabbaha biqaum fahuwa minhum." Siapa yang menyerupai, mencontoh sebuah kaum, maka dia akan ditempatkan, digolongkan bersamanya, diserupakan dengannya. Mencontoh orang-orang kafir akan ditempatkan bersama dengan orang-orang kafir di neraka. Mencontoh orang-orang yang beriman akan ditempatkan bersama dengan orang-orang yang beriman di surga. Oleh karena itu jangan sembarang mencontoh, jangan sembarang menjadikan sebagai fans, jangan sembarangan menjadikan sebagai tauladan. Kalau ada orang-orang kafir yang kalian jadikan contoh, waliyadu billah, saya khawatir Allah Subhanahu wa taala nanti akan tempatkan kalian di tempatnya, di tempat bersama dengan mereka. Jadi itu ya, tidak pantas kita menjadikan selain dari Nabi kita tercinta sebagai contoh kita, tauladan kita. Kalau mau meraih ridha Allah, mau meraih surga Allah Subhanahu wa taala, hendaknya kita menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita yang terbaik. Sebagai orang-orang yang senantiasa kita contohi dari tata cara hidupnya. Bahkan orang-orang yang zalim itu lagi jelek, lebih bahagia hidupnya dibanding orang-orang yang beriman kalau tidak ada hari berbangkit. Dan perkara ini tidak masuk akal dan tidak adil sama sekali, serta tidak terbayangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyusun aturan makhluknya di atas kezaliman dan kerusakan seperti ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Qalam, Allah katakan, "Maka apakah patut kami menjadikan orang-orang Islam itu sama dengan orang-orang yang berbuat dosa, orang kafir? Mengapa kalian berbuat demikian? Bagaimana kalian mengambil keputusan?" Di sini Allah Subhanahu wa taala langsung membantah mereka orang-orang kafir. Kalau begitu sama dong antara orang yang beriman dengan orang kafir, tidak ada bedanya. Mati tidak ada yang disiksa, tidak ada yang dibalas dengan surga. Tidak mungkin, kata Allah, tidak mungkin. Keadilan itu harus ditegakkan dengan cara surga dan neraka harus ada. Kalau tidak ada surga, tidak ada neraka, berarti tidak ada keadilan. Orang yang berdosa harus dihukum dengan dosanya, orang yang banyak kebaikannya, orang yang beriman harus diberikan balasan juga dengan keimanannya. Baik, sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.